Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Holifah dengan NPM 21120111214. Perkenalkan, nama saya Linda Pratiwi dengan NPM 21120111371. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan Kewenangan, kedewasaan, dan pendewasaan. Saya akan menjelaskan tentang kewenangan. Kewenangan itu terbagi menjadi dua. Ada kewenangan berhak dan juga ada kewenangan berbuat. Pertama, saya akan membahas dulu tentang kewenangan berhak. Setiap orang itu mempunyai hak yang sama dan setiap orang mempunyai kewenangan berhak. Dalam pasal 2 KUH Perdata, orang mempunyai kewenangan berhak sejak dilahirkan, bahkan sejak dalam kandungan ibunya, asalkan dia lahir hidup. Dan menurut pasal 3 KUH Perdata, kewenangan berhak setiap orang tidak bisa ditiadakan oleh suatu hukuman apapun yang dapat mengakibatkan kematian perdata atau kehilangan hak perdata seseorang. Hak perdata itu tidak bisa hilang kecuali orang tersebut telah meninggal dunia. Sedangkan hak publik dapat hilang apabila negara memang menghendakinya. Contoh hak perdata itu hak untuk hidup, hak untuk kawin, hak untuk beranak, hak untuk mewaris, hak atas nama, dan hak atas tempat tinggal. Contoh hak publik yaitu hak memilih dan dipilih dalam pemilu, hak menjadi anggota TNI atau Polri, dan atau menduduki jabatan tertentu. Selanjutnya kita akan membahas tentang kewenangan berbuat. Kewenangan berbuat dapat diartikan menjadi dua arti. Yang pertama, cakap atau mampu berbuat karena memenuhi syarat hukum. Dan yang kedua, berhak berbuat karena diakui oleh hukum walaupun tidak memenuhi syarat hukum. Namun, ada beberapa faktor yang membatasi seseorang dalam kewenangan berbuat, yaitu umur, kesehatan, dan perilaku. Di dalam pasal 330 KUH Perdata menyebutkan, seseorang dalam keadaan sakit ingatan atau gila, tidak mampu mengurus dirinya sendiri karena boros, dianggap belum dewasa dan oleh hukum dinyatakan tidak mampu melakukan perbuatan hukum. Nah, kepentingan orang yang tidak mampu melakukan perbuatan hukum akan diurus oleh pihak yang mewakilinya, seperti kepentingan anak yang belum dewasa akan diurus oleh orang tuanya. Itu tercantum dalam pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kepentingan anak yang berada di bawah perwalian akan diurus oleh walinya. Dan itu tercantum dalam pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dan kepentingan orang dewasa yang berada di bawah pengampuan akan diurus oleh pengampunya. Itu tercantum dalam pasal 433 KUH Perdata Indonesia. Untuk materi selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kedewasaan dan pendewasaan. Yang pertama, kedewasaan. Kedewasaan adalah keadaan dewasa yang sudah memenuhi syarat hukum. Dalam KUH Perdata, belum dewasa adalah orang yang belum berumur 21 tahun penuh dan juga belum pernah kawin. Namun apabila ada seseorang yang belum berumur 21 tahun tetapi sudah kawin dan kemudian dia bercerai, orang tersebut tidak kembali lagi dalam keadaan belum dewasa. Hal ini dijelaskan dalam pasal 330 KUH Perdata. Tetapi hal ini juga tidak mutlak, karena pada kenyataannya dalam pasal 29 dan pasal 897 KUH Perdata dijelaskan bahwa walaupun belum berumur 21 tahun penuh, apabila sudah kawin, orang tersebut tetap dikatakan sebagai orang dewasa. Orang yang sudah masuk dalam kedewasaan bisa melakukan semua perbuatan hukum, seperti membuat perjanjian, melakukan perkawinan, dan juga membuat surat wasiat. Kecakapan hukum ini berlaku penuh selama tidak ada keadaan lain yang membatasi orang tersebut, seperti keadaan gila atau sakit ingatan, dungu, dan juga pemboros. Yang kedua, mengenai pendewasaan. Pendewasaan adalah keadaan di mana seseorang sebenarnya belum dewasa, tetapi oleh hukum, orang tersebut sudah dinyatakan dan sudah dianggap orang dewasa. Misalnya,
Walaupun ada seseorang yang belum berumur 21 tahun penuh, apabila orang tersebut sudah pernah kawin, orang tersebut tetap dinyatakan sebagai orang dewasa. Pendewasaan bisa kita bedakan menjadi dua macam. Yang pertama, pendewasaan penuh atau pendewasaan sempurna. Ini adalah suatu upaya hukum yang digunakan untuk meniadakan keadaan perwalian. Bisa dilakukan untuk keseluruhan maupun untuk hal-hal tertentu saja. Syaratnya yaitu sudah berumur 20 tahun penuh. Yang kedua, ada pendewasaan terbatas. Pendewasaan terbatas diberikan hanya untuk hal-hal tertentu saja, dengan syarat sudah berumur 18 tahun penuh. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.